شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Saudaraku dimanapun Anda berada, Al-Quran merupakan kitab suci yang berisi petunjuk dan peringatan bagi manusia. Al-Quran dapat menghidupkan hati manusia yang telah mati jika Al-Quran tersebut dipahami dan diamalkan isinya. Allah Jalla Jalaluh bersumpah tentang Al-Quran, "Was-samaa'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada' innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl," yang artinya demi langit yang mengandung hujan dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan dan sekali-kali ia bukanlah senda gurau. Quran Surat At-Tariq ayat 11. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Allah Ta'ala bersumpah dengan hujan yang menjadi sebab keluarnya tumbuh-tumbuhan dan dengan terbelahnya bumi yang darinya keluar tumbuh-tumbuhan. Semuanya ini merupakan isyarat kehidupan bumi setelah kematiannya, sebagaimana Al-Quran merupakan sebab hidupnya hati setelah kematiannya. Al-Quran juga telah memperingatkan manusia akan datangnya kiamat yang sudah dekat. Pada hari itu, berbahagialah orang-orang yang telah menyiapkan bekal untuk menyambut kedatangan hari kiamat dan menyesal, serta merugilah orang-orang yang tidak pernah beranjak mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Allah Jalla Jalaluh berfirman dalam surat An-Naba ayat 39-40, "Dzalika yaumul haqq, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba." Sesungguhnya kami telah memperingatkan kalian akan datangnya azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuatkan oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, "Seandainya aku dahulu adalah tanah." Barang siapa yang melakukan kebaikan ketika di dunia seberat semut kecil, niscaya ia akan melihat pada hari kiamat di dalam kitab catatan amalannya sehingga ia bergembira karenanya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan ketika di dunia seberat semut kecil, niscaya ia akan melihatnya pada hari kiamat di dalam kitab catatan amalannya sehingga ia bersedih karenanya. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya ia akan melihatnya, dan barang siapa yang melakukan keburukan sebesar zarrah pun, niscaya ia akan melihatnya. Quran Surat Al-Zalzalah. Sehingga seorang muslim hendaknya bergegas dan bersemangat dalam melakukan ibadah dan amalan kebaikan, serta berupaya untuk meninggalkan perkara keburukan sekecil apapun. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Taisirul Karimir Rahman bahwa ayat ini mengandung motivasi agar melakukan amalan kebaikan meskipun sedikit dan memberikan peringatan dari amalan keburukan meskipun kecil. Akhirnya kita memohon kepada Allah Jalla Jalaluh taufiknya agar diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan dan ketaatan serta dijauhkan dari berbagai keburukan dan kemaksiatan. Berkata Imam Al-Baghawi rahimahullah, sesungguhnya seseorang itu tidak akan dapat melakukan kebaikan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seseorang tidak akan melakukan keburukan kecuali yang diterlantarkan Allah. Kita juga memohon kepada pertolongan Allah Jalla Jalaluh sebelum beramal dan mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala setelah beramal. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Jadilah engkau senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum beramal dan setelah beramal. Sebelum beramal jadilah bersama Allah dengan memohon pertolongan kepadanya, dan setelahnya dengan engkau mengharapkan pahala darinya." Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.